Oke, di sini dengan saya Salman Arsyara. Saya dari kelas 12A, saya akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional, jika kita definisikan itu ialah kegiatan jual atau beli yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melewati suatu batas negara atau antar negara. Karena jika tidak antar negara itu bukan perdagangan internasional, tapi itu namanya perdagangan nasional. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu ada dua. Pertama ada ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan jual menjual suatu barang atau jasa kepada negara lain. Orang yang melakukan ekspor atau badan yang melakukan ekspor itu namanya eksportir. Dengan mengekspor kita bisa mendapatkan keuntungan seperti devisa negara, keuntungan dari penjualan, dan lain-lainnya. Bicara tentang ekspor, Indonesia memiliki komoditas ekspor yang lumayan berbagai macam. Contohnya dari komoditas migas, minyak dan gas. Indonesia mengimpor minyak dan gas ke negara luar. Tetapi kurangnya Indonesia di sini adalah mengekspor migas itu dalam bentuk mentah atau belum jadi. Selanjutnya ada komoditas pertanian. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Saking kayanya, kita lempar singkong itu bisa hidup. Jadi komoditas pertanian di Indonesia itu cukup menarik karena Indonesia sendiri adalah negara tropis. Indonesia kalau komoditas pertaniannya ada seperti kopi, kayu manis, cengkeh, buah masak, dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga ada sektor tambang. Indonesia banyak mengekspor batu bara, nikel, emas, dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan Indonesia mengekspornya cuma barang mentah. Misalnya ada sektor komoditas industri. Industri sini adalah seperti teknologi, kendaraan, dan lain sebagainya. Di sektor industri ini mungkin Indonesia cukup hebat dalam melakukan ekspornya, karena Indonesia bisa membuat suatu barang atau produk dengan murah. Karena mengapa bisa murah? Karena gaji karyawan di Indonesia tidak semahal dengan gaji karyawan di luar negeri. Jadi itulah mengapa harga barang industri dari Indonesia itu bisa murah, tetapi kualitasnya bisa dibandingkan dengan kualitas negara yang lainnya. Selain dari industri, Indonesia juga mengekspor komoditas berupa jasa. Kebanyakan jasa yang Indonesia ekspor itu ada seperti ART, asisten rumah tangga. Banyak orang-orang Indonesia yang jadi TKW, tenaga kerja luar negeri. Dengan tenaga kerja luar negeri ini, Indonesia bisa mendapatkan tambahan devisa. Dengan itu cadangan devisa Indonesia bisa menambah dan mata uang Indonesia bisa lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bahas. Sebelum kita masukkan ke impor, ada satu hal yang harus Indonesia lakukan untuk memaksimalkan ekspor ini. Yang harus Indonesia lakukan dalam melakukan ekspor ini adalah melakukan hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah kegiatan yang dimana kita menaikkan harga suatu barang dari harganya rendah dan bisa dihargai yang lebih tinggi. Contoh kegiatan hilirisasi adalah mungkin yang paling simpel nih. Kita biasanya menjual kelapa sawit ke luar negeri dalam bentuk buah-buah bulat, tidak ada prosesnya. Tapi dengan hilirisasi kita bisa melakukan seperti membuat jadi minyak kelapa. Kalau dari nikel bisa buat menjadi baterai dan lain-lain.
banyak keuntungan kita jika kita melakukan hilirisasi. Dan itu sekarang yang lagi digencar oleh pemerintah untuk dikencangkan hilirisasi demi memaksimalkan keuntungan. Jika kita tidak melakukan hilirisasi, maka kita akan pertama rugi. Rugi dari segi apa? Penjualan, padahal kita untung. Rugi dari jangka panjangnya. Karena mengapa? Karena kita pernah ekspor minyak mentah ke Singapura. Lalu Singapura mengolah minyak mentah kita itu menjadi minyak jadi. Lalu Singapura malah menjual minyak jadi itu ke Indonesia kembali. Jadi alangkah baiknya kita memproses minyak ini menjadi minyak jadi, baru kita jual ke luar negeri. Oke, selanjutnya kita bahas impor. Apa itu impor? Impor adalah sama seperti ekspor. Impor adalah suatu kegiatan jual atau beli yang melibatkan dua orang atau lebih, atau bisa disebut dengan badan. Orang yang melakukan impor di sini adalah bisa disebut dengan importer. Impor itu kegiatan jual beli yang melalui suatu batas negara. Hampir sama penjelasannya dengan ekspor. Tapi impor di sini perlu kita awasi. Karena mengapa? Karena jika kita terlalu apa-apa impor, butuh ini dikit impor, tidak mau membuat, kita bisa mengalami kerugian. Apa kerugian dari impor? Jika kita mengimpor barang terlalu banyak, maka barang-barang yang ada di dalam negeri itu bisa tidak bersaing dengan barang-barang hasil impor. Karena dari kualitas kalah, dari harga kalah, apalagi barang-barang Cina. Itu mereka sangat, industrinya sangat maju di Cina itu. Bahkan di Cina, dalam satu kota itu memang dikhususkan untuk menjadi pusat industri. Semuanya ada di situ, pabrik tekstil, migas, pengolahan tambang, dan lain-lain. Tapi di Indonesia tidak. Di Indonesia industrinya itu tersebar-sebar. Ada di Jakarta, Kalimantan, Sumatera Barat, Sulawesi, Papua. Tidak ada pusatnya. Tapi kalau di Cina itu ada pusatnya, pusat kotanya. Terus, apa manfaat impor? Dengan impor, kita bisa mendapatkan suatu barang dengan cepat tanpa harus kita membuat pabrik-pabrik atau membutuhkan waktu yang lama. Oke, di sini saya akan menjelaskan urgensi atau kebutuhan perdagangan internasional. Pertama ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka kita terpaksa harus impor barang dari luar negeri. Seperti pada mendekati masa Lebaran, kita stok beras kita, stok gula kita itu kebanyakan tipis, dan kalau kita tidak impor, harga beras dan gula itu bisa naik dan orang-orang akan kesulitan di saat hari raya tersebut. Selanjutnya ada peluang membesar pasar. Kebutuhan perdagangan internasional itu juga bisa yakni memperluas jangkauan pasar. Yang dulu kita jual cuma di dalam negeri, kita bisa menjual ke luar negeri. Itu bisa disebut dengan memperluas pasar. Selanjutnya ada perbedaan selera. Maksud perbedaan selera di sini adalah ada orang yang maunya cuma makanan Itali, tidak mau makanan Indonesia, jadi terpaksa kita impor makanan Itali. Atau ada orang yang suka makan sushi, maka kita terpaksa mengimpor sushi dan mungkin kita pekerjakan kopinya di sini. Selanjutnya ada kendala dalam perdagangan internasional. Kendala dalam perdagangan internasional itu yang pertama ada bahasa. Dalam segi bahasa itu kita sudah beda dengan negara-negara lain. Kebanyakan negara memakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi keterbatasan bahasa ini membuat kita kesulitan melaksanakan perdagangan internasional. Selanjutnya ada
perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang dalam perdagangan internasional itu cukup berat masalahnya, karena perbedaan nilai mata uang ini sangat berpengaruh. Mata uang yang sering dipakai dalam perdagangan internasional itu adalah US dollar, dolarnya Amerika Serikat. Dengan perbedaan mata uang itu kita harus menukar mata uang kita ke mata uang asing, lalu kita baru bisa melakukan jual beli. Nah, di situ letak di mana keterbatasannya. Selanjutnya ada jarak dan waktu. Mungkin jarak dan waktu ini di mana-mana juga menjadi permasalahan dalam perdagangan nasional maupun internasional. Jika kita melakukan belanja online itu memerlukan jarak dan waktu juga, dan itu menjadi kendala. Mengapa? Karena kita butuhnya sekarang misalnya, tapi bisa sampainya seminggu lagi. Atau kita mau membeli barang di Amerika, tapi kita kalau mau nelpon orang itu lagi malam, kita lagi siang. Nah, itu letak di mana keterbatasan jarak dan waktu. Selanjutnya ada kendala dalam regulasi. Setiap negara itu ada regulasi atau peraturan tentang ekspor impornya sendiri. Dalam regulasi ini kita mengalami keterbatasan, seperti kita kalau mengekspor produk kita ke Amerika Serikat misalnya, barang kita itu terkena regulasinya, yakni pertambahan pajak senilai 19%. Itu contohnya. Jadi banyak sekali kendala dalam perdagangan internasional. Tetapi keuntungan dalam perdagangan internasional ini juga lumayan, karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari nilai selisih mata uang tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Saya telah menjelaskan perdagangan internasional, yakni ekspor dan impor. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Mirna. Dah.